Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hadis. Nama-nama anggota kelompok 4 adalah Sayyid Fadilah, Rizal Azmi, Muhammad Hasbi, dan Muhammad Rida Ramadhani. A. Pengertian hadis. Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia berdiri atas bentuk ucapan, perbuatan atau persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad SAW. Kata sunnah menurut bahasa berarti jalan, adat istiadat, kebiasaan, atau cara yang diadakan. Sunnah juga sering disebut dengan hadis, yang secara etimologis berarti baru al-jadid, lawan dari lama, al-qadim. Ia berarti juga ucapan, perkataan, cerita, atau berita. Untuk mendekatkan pemahaman terhadap studi hadis, maka ada beberapa pengertian dan istilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama, menurut Azami dalam bukunya, hadis secara bahasa ialah komunikasi, cerita percakapan baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Yang kedua, secara terminologi. Menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW, sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Yang ketiga, menurut ahli usul, pengertian hadis yaitu semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syar'i dan ketetapannya. Pandangan yang berbeda tentang pengertian hadis dalam perspektif ahli hadis dan ahli usul fikih kemudian memunculkan perbedaan di kalangan umat dalam mengimplementasikan keteladanan terhadap Rasulullah. Selanjutnya, B. Posisi hadis dalam Islam. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan mereka didasarkan pada nas, baik terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran. Kewajiban mengikuti hadis bagi umat Islam sama wajibnya mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Quran. Penetapan hadis sebagai sumber kedua ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan ijma' ulama, dan logika akal sehat atau ma'qul. Al-Quran menunjuk Nabi sebagai orang yang harus menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah. Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani kaum muslimin sejak masa sahabat sampai hari ini telah bersepakat untuk menetapkan hukum berdasarkan sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Keberlakuan hadis sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan hadis sebagai sumber kedua secara logika dapat diterima. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dari kenyataan dari keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam kalimat syahadat. Karena itu menggunakan hadis sebagai sumber ajaran merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. C. Metode studi hadis. Dengan berkembangnya penulisan hadis, maka muncul metode studi hadis untuk melacak validitas sebuah hadis. Ilmu yang mengkaji secara lengkap tentang metode pelacakan hadis disebut dengan ulum al-hadis. Dalam kajian tentang hadis itu disebutkan bahwa metode yang umum digunakan adalah melalui penilaian terhadap sanad atau perawi hadis dan matan atau teks hadis. Persoalan yang muncul ketika mengkaji sanad dan matan adalah
bahwa kedua komponen hadis tersebut tidak mungkin muncul mendadak begitu saja tanpa masa perkembangan sebelumnya, baik sisi teknis maupun materinya. Suatu hadis yang dianggap tidak resmi ataupun dhaif bisa jadi sungguh-sungguh ada pada masa hidup Nabi sendiri saat itu. Kata sanad berarti mu'tamad atau sandaran, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah. Secara terminologi, sanad ialah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis, yaitu silsilah orang-orang yang menyampaikan materi hadis, baik berupa perkataan, perbuatan, dan keputusan. Dalam ilmu hadis, sanad merupakan neraca untuk menimbang sahih atau tidaknya suatu hadis. Untuk menguji apakah sebuah hadis betul-betul bersumber dari Rasulullah atau tidak, di antara syarat sahnya sebuah hadis adalah: 1. Persambungan sanad antar perawi. 2. Keadilan perawi. 3. Tingkat kemampuan perawi dalam memelihara hadis ataupun dhabit. 4. Terhindar dari syadz. 5. Terhindar dari illat. D. Fungsi dan posisi hadis dalam Islam. Berikut ini fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang kedua, sebagai perinci dari ayat-ayat yang global. Yang ketiga, sebagai tafsir dari Al-Quran. Yang keempat, sebagai pelengkap Al-Quran. Yang kelima, sebagai penguat Al-Quran. Itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan untuk lebih lengkapnya, bisa kalian baca di makalah yang sudah kami bagikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.